Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Demi biaya hidup, seorang pemuda di Bandar Lampung rela mencuri sebuah ponsel. Nopriansyah, 19 tahun, warga Jalan Haji Agus Salim, Kelapa 3 Permai, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung diamankan aparat kepolisian setempat. Ia diamankan jajaran Polsek Tanjung Karang Barat lantaran melakukan pencurian ponsel yang dilakukannya pada 11 November 2021 lalu. Di hadapan petugas, Nopriansyah mengaku nekat melakukan pencurian untuk biaya makan sehari-harinya. Untuk membeli makan, sisanya untuk membayar sewa kontrakan, ujar Nopriansyah pada Senin 14 Februari 2022. Nopriansyah mengaku dirinya tidak punya pekerjaan tetap, bahkan dirinya juga pernah tersangkut masalah hukum beberapa tahun sebelumnya. Menjalani masa tahanan di penjara karena terlibat peredaran gelap narkoba. Tidak bekerja, sebelumnya pernah menjadi kurir narkoba, ujar dari Nopriansyah. Alasan desakan ekonomi membuat Nopriansyah kembali melakukan tindak pidana. Ia mencuri ponsel di rumah warga di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelapa 3, Tanjung Karang Barat. Dari aksi pencurian tersebut, pelaku berhasil menggondol 2 unit ponsel serta sejumlah uang tunai. Korban yang diketahui bernama Suciati, 33 tahun, mengalami kerugian material mencapai 4 juta rupiah. Pelaku berhasil masuk dengan cara memanjat dinding rumah korban. Setelah berhasil mengambil barang milik korban, ponsel tersebut dijual dengan cara COD. Ponsel tersebut dijual kepada seorang dengan harga ratusan ribu. Nopriansyah membantah uang tersebut untuk membeli narkoba. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Sandi Galih Putra, melalui Kanit Reskrim Ibtu Ferry Juansyah, menjelaskan tersangka diamankan sejak 10 Februari 2022 lalu. Meski mengakui baru 1 kali melakukan pencurian, aparat kepolisian mempunyai catatan tersendiri. Ada 3 LP atau laporan polisi yang diduga dilakukan tersangka ini. Untuk itu kami masih melakukan pendalaman, ujar dari Ferry. Ferry menambahkan, uang hasil penjualan ponsel korban digunakan tersangka untuk membeli pakaian, yakni kaos lengan panjang berwarna hijau coklat yang kini sudah disita menjadi barang bukti. Aparat kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan atau curat, dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian setempat. Baik rekan-rekan media, untuk hari ini kita melaksanakan press release dari Polsek Tanjung Karang Barat ya. Telah diamankan 1 orang tersangka. Kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 4 subuh di Jalan Sisinga Mangaraja, Gang Haji Husna, Kelurahan Kelapa 3, Tanjung Karang Barat, yang dilakukan oleh tersangka Nopriansyah bin Edi, lahir di Kedaung 14 Desember 2003, tidak ada pekerjaan, alamat Gang Haji Agus Salim, Gang M. Ali, Kelurahan Kelapa 3, Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Berdasarkan laporan polisi, ya, LP B garis miring 557 garis miring Romawi garis miring 2021 SPKT Polsek Tanjung Karang Barat, pelapor atas nama Suciati melaporkan telah kehilangan HP sebanyak 2 buah ya, benar ya? 2 buah warna gold merek Xiaomi dan Redmi, kerugian di total 4 juta rupiah.
Dan sekarang tersangka sudah diamankan di Polsek Tanjung Barat dalam pemberkasan untuk berkasnya ke JPU. Pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera atau ITERA akan digelar pada 12 Mei 2022 mendatang. Ketua Panitia Pemilihan Rektor atau Pilrek ITERA, Lukman Nul Hakim mengatakan, pendaftaran bakal calon rektor sudah dibuka hari ini, yaitu Senin 14 Februari 2022 hingga 14 Maret 2022. Ia menuturkan panitia mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti Pilrek ITERA. Lukman mengungkapkan, tahapan pendaftaran Pilrek ITERA dapat diakses melalui website pilrek.itera.ac.id. Para bakal calon rektor dapat mempersiapkan diri dengan mengikuti persyaratan dan juga ketentuan yang ada. 31 Februari 2022, yaitu pengumuman lolos seleksi administrasi dan penetapan bakal calon rektor. 14 April 2022, penyampaian visi misi program dan penjaringan aspirasi Civitas Akademika. 14 April, penetapan 3 calon rektor dan penyerahan 3 nama calon rektor ke menteri. 12 Mei 2022, pemungutan suara dan penetapan calon rektor terpilih. Berita selanjutnya, Eva Dwiana sebut hari ini COVID-19 bertambah 86 kasus di Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri rapat bersama dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi beserta kepala daerah lainnya pada Senin 14 Februari 2022. Meskipun rapat di Mahan Agung belum selesai, istri Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung yaitu Herman HN ini lebih dulu meninggalkan rapat pembahasan penanggulangan COVID-19 varian Omikron tersebut. Ditemui awak media di luar gedung Mahan Agung, Eva mengatakan bahwa kasus COVID-19 di Bandar Lampung hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat tercatat ada tambahan 86 kasus. Ia menyayangkan naiknya kasus kematian di Bandar Lampung, di mana terbanyak pasien lansia yang memiliki komorbid dan juga belum divaksin. Kita semaksimal mungkin untuk memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat, terutama mau untuk divaksin. Vaksinasi ini ikhtiar kita terakhir, tutur dari Eva. Ia berharap lansia mau untuk divaksin. Eva Dwiana juga menjelaskan, saat ini diaktifkan kembali 5 pos penyekatan kendaraan. Sementara itu untuk pembelajaran tatap muka atau PTM, ia belum bisa memastikan kapan akan dibuka. Ia hanya bisa memastikan akan memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berikut wawancara dengan Eva Dwiana. Melakukan tracing, apakah kematian Bandar Lampung juga agak naik ya Bunda ya beberapa. Oh ya kemarin ya. Nah ini ya. gimana sih Bun? Ya alhamdulillah. Karena itu juga yang ini ya, ada yang sepuh, usianya 60 lebih dan mereka juga belum ada yang vaksin. Tapi insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan arahan, masukan kepada masyarakat, terutama masalah vaksinasi. Karena ikhtiar terakhir ini adalah vaksinasi. Untuk yang lansia gimana ya Bun cara agar pada mau nih Bun? Ya kita kasih pengertian, kita bujuk, kita kayak kemarin kan kita ada sekitar 25 orang yang ini kita suntik vaksin dan mereka alhamdulillah mau. Namanya orang tua ya, lansia, jadi kita benar-benar kasih pengertian yang benar-benar. Ada strategi khusus untuk mengendalikan? Ya, untuk lansia ada rayuannya. Selain tracing seperti apa Bunda antisipasi kita selain ya, kita melakukan harus memberikan pengarahan untuk protokol kesehatan. Apalagi kan tadi kita juga bahas masalah tracing kita di semua penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung. Dan itu dari 300 orang itu hanya 65
Kalau Murumpuna itu masih di bawah. Dan alhamdulillah semua kecamatan sudah kita tracing semua. Pasar-pasar semua sudah kita tracing. Mall sudah kita tracing. Apakah berlanjut berapa minggu Insya Allah, lagi? insya Allah enggak minggu lagi. Setiap hari kita lakukan tracing. Mudah-mudahan dengan kita lakukan tracing ini, masyarakat di Kota Bandar Lampung mulai paham penting sekali namanya protokol kesehatan. Untuk pos-pos seperti apa, Bun? Ya kita ada 5 cekatan ya. Oh, itu diaktifkan kembali. Ya, diaktifkan kembali. Pemeriksaan seperti apa? Ya kita lihat juga antigennya, kita cek antigen, vaksinasi. Kalau mereka masih vaksinasinya 1, ya kita masih lewat. Tapi kalau antigennya positif, kita informasikan untuk mereka kembali lagi ke wilayahnya masing-masing. Dimulai kapan itu, Bun? Udah berlanjut, udah jalan. Bun, untuk PTM-nya sendiri gimana, Bun? Ya PTN untuk sementara ini ya anak-anak masih tetap waktunya belum ditentukan karena itu masih berlanjut. Artinya diperpanjang lagi, karena ini kan sudah 2 minggu. Ya 2 minggu ya diperpanjang nanti keputusan wali kota di kita PB. Polda 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 Lampung beri penghargaan juru parkir yang gagalkan aksi curanmor. Aksi heroik seorang juru parkir yang berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor atau curanmor mendapatkan respon positif dari aparat kepolisian. Atas tindakan tersebut, Polda Lampung memberikan piagam penghargaan kepada jukir atau juru parkir yang diketahui bernama Taufik Darmawan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subianto di Mapolda Lampung pada Senin, 14 Februari 2022. Subianto mengungkapkan piagam penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi Polda atas tindakan Taufik terhadap pelaku pencurian. Untuk itu, lanjut Subianto, dirinya berharap apa yang dilakukan Taufik bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Bahkan Subianto mengatakan akan memberikan penghargaan kepada setiap masyarakat yang berhasil menggagalkan tindak kejahatan. Penghargaan tersebut menurutnya sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang membantu kinerja kepolisian. Sementara itu, Taufik Darmawan, 58 tahun, warga Tanjung Senang, Bandar Lampung, tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan dari Kapolda Lampung. Taufik pun mengucapkan terima kasih atas piagam penghargaan yang diterimanya tersebut. Taufik menjelaskan, aksi pencurian sepeda tersebut terjadi pada hari Selasa 1 Februari 2022 yang lalu. Saat itu dirinya tengah mengatur kendaraan konsumen yang mampir ke toko roti di Jalan Kimaja Wai Halim, Bandar Lampung, tempat dirinya berjaga sebagai juru parkir. Namun pelaku berhasil kabur meski sempat terjatuh dari atas motor yang hendak dibawanya kabur. Menurut Taufik, salah satu pelaku sempat mengeluarkan senjata api yang diarahkan ke warga sekitar. Taufik mengaku keberanian dirinya menghalau pelaku saat hendak membawa kabur sepeda terjadi begitu saja. Minyak goreng kemasan di Talang Padang Tanggamus naik menjadi Rp21.000. Harga minyak goreng kemasan yang termurah kini naik lagi di pasar Talang Padang. Sementara minyak goreng curah dalam keadaan kosong, menurut Panut, pedagang di pasar setempat pada Minggu, 13 Februari 2021, harga minyak goreng kemasan termurah kini Rp21.000 dari sebelumnya yaitu Rp18.000 sampai dengan Rp19.000 per liter.
Ia mengaku kini bukan hanya masyarakat yang mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng, tetapi juga pedagang. Hal itu karena buruh tambahan modal lagi guna beli stok barang. Kondisi saat ini juga tidak bisa memilih minyak goreng, khususnya harga yang termurah, sebab untuk mencari stok barang sudah susah dan sudah naik. Ia mengaku sempat ada minyak goreng dijual dengan harga 14.000 di pasaran. Namun itu hanya sehari saja, sebab setelahnya distributor tak datang lagi. Karena itu minyak goreng yang ada di harga pasaran tetap naik tinggi. Sementara minyak goreng curah sekarang ini juga langka. Barang menghilang setelah naik menjadi 20.000 dari harga 19.000 per kilo. Padahal tingkat penjualan lebih tinggi minyak goreng kemasan. Ia mengaku kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng saat ini membuat resah masyarakat dan juga pedagang. Sedangkan harga bahan pokok lainnya cenderung tidak ada perubahan memasuki pekan ini. Seperti beras yang tetap 10 sampai dengan 13.000 per kilo, gula pasir 14 sampai dengan 15.000 per kilo, gula merah 15.000 per kilo, tepung terigu 7.000 per kilo, tepung aci 5.000 per kilo, mentega termurah 5.000 per saset. Namun untuk telur ayam ras turun, kini menjadi 20.000 sampai dengan 21.000 per kilo. Ini adalah harga terendah dalam tahun ini. Rendahnya harga telur sampai terjadi sekitar 3 bulan lalu. Minimarket di Pringsewu, Lampung timbun minyak goreng berdalih untuk menjual ayam goreng. Sebuah minimarket di Pringsewu, Lampung diduga melakukan penimbunan minyak goreng. Temuan itu berdasarkan hasil sidak yang dilakukan DPRD Pringsewu bersama dengan Satpol PP Pringsewu pada Senin 14 Februari 2022. Tim tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPRD Pringsewu, yaitu Maulana Muhammad Lahudin. Tampak pula Ketua Komisi 4 Suryo Cahyono dan juga Sekretaris Komisi 2 Anton Subiono. Tim bersama sejumlah personel Satpol PP Pringsewu ini mendatangi minimarket yang berada di seberang Mapolsek Pringsewu Kota. Saat meninjau minimarket ini, tim mendapati display minyak goreng satu harga dalam kondisi kosong. Pegawai mengkonfirmasi bahwa minyak goreng sudah habis. Meskipun minyak goreng diinformasikan datang setiap hari, begitu tim hendak melihat gudang minimarket, sejumlah pegawai terlihat panik. Mereka berupaya memindahkan minyak goreng dari dalam gudang, baik kemasan 1 liter maupun 2 liter. Atas temuan itu, tim langsung mengamankan puluhan minyak goreng itu. Maulana M. Lahudin mengungkapkan, ketika pihaknya masuk ke dalam minimarket tersebut, stok di galeri penjualan kosong. Saat ditanyakan ke pegawai, lanjut Maulana, di sebuah stok minyak goreng satu harga telah habis. Akan tetapi begitu tim akan mengecek ke gudang, ditemukan tumpukan minyak goreng di pojok ruangan yang sedang direnovasi. Tak hanya itu, pihaknya juga masih mendapati minyak goreng di gudang retail tersebut. Ia menuturkan di minimarket tersebut pihaknya menemukan sebanyak 56 liter minyak goreng satu harga. Terdiri dari kemasan 1 liter dan 2 liter berbagai merek. Sementara itu, pegawai minimarket beralasan minyak goreng tersebut merupakan stok untuk penjualan ayam goreng. Sehingga minyak goreng ini tidak masuk dalam stok penjualan. Namun sebagai persediaan penjualan ayam goreng yang ada di retail itu, Anton Subagio menyatakan, sepengetahuannya minyak goreng satu harga ini merupakan produk subsidi yang digulirkan untuk masyarakat,
bukan hanya untuk dirasakan oleh kelompok orang tertentu. Namun ketika pihaknya melihat di gudang ada minyak gorengnya, kondisi tersebut juga terjadi di minimarket depan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Tim sidak mendapati 24 liter minyak goreng di gudang minimarket tersebut. Alasannya pun sama, minyak goreng ini tak masuk stok penjualan, tapi sebagai persediaan penjualan ayam goreng di retail modern tersebut. Total minyak goreng yang ditemukan di gudang mencapai 80 liter. Ini kelihatan. Minyaknya di depan aja, Pak. Ya. Pak, Saya tunjukin barang buktinya, apa jenisnya, mereknya apa aja, berapa jumlahnya, terus apa langkah-langkah dari Pemkab ini terkait penimburan ini. Gitu. nanti Satpol PP terus Pak Ketua menjelaskan fakta di lapangan, ya. Itu aja. Pak, Nanti tindakannya Pak Satpol PP. Oke. Datanya Pak, datanya berapa jumlahnya? Ya ini, yuk Pak Ketua dulu. Baik, hari ini teman-teman masyarakat Kabupaten Pringsewu, kami Komisi 2 DPRD Kabupaten Pringsewu bersama Satpol PP monitoring sidak ke beberapa retail yang menjual produk subsidi. Alhasil pada hari ini tepatnya di Indomaret depan Tugu Bambu, depan Polsek Pringsewu. Kalau di stok di galeri itu kosong, tetapi faktanya begitu kita gerebek tadi berlarian untuk mencoba menyembunyikan. Nah, ini kita temukan kemasan 2 liter merek Fortune 11 piece, kemasan 1 liter merek Sofia 12 piece, kemasan 2 liter merek Bimoli 2 piece, dan kemasan 2 liter Sofia 5 piece. Total keseluruhan mencapai kurang lebih hampir 100 kiloan, kurang lebih total, kalau tidak total di atas 100 liter. Ya, baiklah, itulah tadi Tribuners berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat malam dan sampai